Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya. Wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan ataupun dengan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Sabtu, ya, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jadi 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 9. Maaf, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya. Tahunnya tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan ya, kira-kira harapan apakah yang selama ini kalian pikirkan itu bisa terwujud di dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, kira-kira ya, harapan apakah yang kalian pikirkan selama ini itu terwujud di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira di situ ya letak kuncinya sobat ya. Oke ya, untuk poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi meluas tarikannya, yang nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan bersifat general reading sobat, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsultasi secara pribadi ataupun privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah ya, sampai saat ini banyak sekali yang konsul dan itu tembakan saya tepat dan akurat ya. Kira-kira seperti itu. Next ya, untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Leo, di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius ya, semoga akan ada suatu harapan yang baiknya.
Sagittarius untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup, ada seorang pria ya memberikan cup sama ke perempuan. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius tentang asmara. Kartu utama kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles ya. Ini secara energi kartu bisa dikatakan kalian terkadang ada suatu renungan akan hal kestabilan asmara. Mungkin yang belum mendapatkan pasangan berharap sekali akan menemukan pasangan gitu. Yang sudah berpacaran ataupun yang sudah menikah, ini kelihatannya juga berharap tentang adanya suatu kestabilan. Karena saya menangkap di sini kelihatannya keinginan sahabat Sagittarius itu kuat agar bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, itu kuat harapan kalian. Dan juga di sini adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian untuk menjaga asmara agar ketika ada masalah tidak semakin rumit, tidak semakin parah. Kira-kira di situ ya, ada suatu penjagaan dan kekonsentrasian di sini. Kartu konflik muncul petunjuk 6 cup ya. Ini artinya awas, berhati-hati ya. Mungkin ketika adanya suatu masalah yang saat ini terjadi, khususnya di 3 hari ke depan ini, ada faktor ada orang yang mungkin memukul kalian dari belakang gitu. Mungkin kalian dihianati ataupun apalah di sini, yang jelas di sini harap waspada saja gitu. Jadi yang membuat kalian tidak stabil di sini memang adanya pihak ketiga yang hanya ingin memanfaatkan kalian, sehingga membuat hubungan asmara kalian mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat normal, sempat berjalan lancar, di sini akan ada suatu goyah gitu loh, timbul masalah, timbul konflik, kira-kira seperti itu. Jadi harap waspada ya untuk sahabat Sagittarius ya, khususnya di 3 hari ke depan adanya suatu keinginan untuk perbaikan di sini. Seperti itu ya. Kita lanjut di pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 koin. Seorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi sama kartu The Empress. Ada wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya, untuk pekerjaan ataupun karir. Katanya di sini Sagittarius penuh adanya tantangan di sini. Jadi kalian terbaca energinya bahwa kalian sedang berusaha keras ya, berjuang keras untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang selama ini mungkin kalian harapkan. Nah, minimal pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan, kesuksesan. Makanya di sini terbaca jelas kalian sedang berusaha keras di sini, berjuang cukup semangat di sini untuk bisa menyelesaikan satu persatu apa yang menjadi kesalahan dengan harapan menuju yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini muncul The Empress ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian tidak patah semangat ya, terus berjuang ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan, di sini akan bagus ya, muncul petunjuk The Empress, kartu konfirmasi kalian. Artinya apa? Di sini bahkan bakal ada suatu peningkatan, bakal ada suatu perkembangan apa yang kalian harapkan di sini bisa tercapai. Misalkan satu yaitu tadi, tetap semangat. Ya, di sini kalian akan mendapatkan The Empress. Artinya apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi harapan impian kalian itu insya Allah akan bisa terwujud, khususnya di 3 hari ke depan. Mungkin selama ini ya kalian sedang berjuang tapi tidak ada menemukan titik hasil, insya Allah di 3 hari ke depan akan ada suatu kabar yang membahagiakan. Kira-kira di situ tentang seputar pekerjaan. Kita lihat dulu di keuangan. Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 10 cup. Ada seorang, itu 10 cup seperti pelangi ya, sama seorang satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu strength. Ya, ada wanita menaklukkan singa. Ini kalau masalah keuangan ataupun kerjaan di sini masih cukup aman ya, masih cukup bagus karena saya menangkap ada 10 cup, artinya banyak dari zodiak Sagittarius ya, sahabat Sagittarius ini itu berharap gitu loh, adanya kestabilan, mungkin kelancaran rezeki, pemasukan keuangan, lebih-lebih keuangan yang besar itu yang sedang kalian harapkan. Meskipun di sini masih terlihat jauh ya untuk pencapaian itu semua, tapi ketika kalian tetap bersabar dan mau adanya suatu tindakan, di sini tidak menutup kemungkinan ya, kalian akan mendapatkan strength, karena strength ini melambangkan bahwa kalian sedang mengalami suatu peristiwa ataupun sedang mengalami suatu kondisi di mana memang ada hantaman rezeki yang sulitnya luar biasa di sini. Makanya di sini tergambarkan meskipun kalian dihantam rezeki yang luar biasa, tapi kalian tetap berjuang, tetap bertahan dan tetap berusaha, di sini akan bagus. Akhirnya kalian bisa menundukkan, artinya akhirnya kalian akan bisa melewati waktu-waktu yang sulit, masa-masa yang sulit. Tentang keterpurukan keuangan menjadikan sebuah harapan baru di sini. Akan adanya suatu rezeki yang masuk asalkan kalian yaitu tadi tetap semangat, tetap mau menjemput rezeki.
Nah, kira-kira di situ ini bagus ya gambarannya. Kedua kartu positif. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, sepertinya setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah ada harapan yang bagus di faktor asmara? Di sini terlihat apa ya? 50-50. Ya, ada juga sebagian sahabat Sagittarius yang diuntungkan. Contoh, ketika kalian ada suatu problem, masalah, mungkin pertengkaran ataupun apa, insya Allah di 3 hari ke depan akan baikan lagi, akan damai lagi. Mungkin yang sulit mendapatkan pasangan hidup, sini akan menemukan adanya suatu halal bagus, asalkan tetap ya ada semangat ya. Kira-kira itu. Nah, yang 50% lagi terlihat memang masih adanya suatu stuck, ya. Masih adanya kesulitan. Jadi yang 50% ini ada juga yang menghantam dari sahabat Sagittarius bahwa asmara kalian masih kurang apa ya, masih kurang terkendali di sini. Jadi masih ada suatu celah-celah di mana ada suatu problem dan itu belum terselesaikan. Makanya banyak yang kesulitan untuk menstabilkan asmara di sini. Bisa saja yang masih sendiri itu masih belum bisa menemukan pasangan. Yang pacaran akan ada konflik, yang sudah menikah juga akan ada konflik, kira-kira seperti itu. Jadi apa ya, 50% 50%. Biarpun demikian, semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian semua. Seperti itu ya sobat ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah ada suatu harapan yang baik tentang hal pekerjaan, di sini terbaca sekali ya. Ketika intinya memang bagus ya, saya rasa akan ada suatu pencapaian hasil di sini. Asalkan satu ya, ini harus tetap semangat, harus tetap dikejar apa keinginan kalian di sini. Ya, seperti itu. Jangan patah semangat. Ya. Makanya saya masih mengatakan setelah saya terawang tadi di sini masih terlihat cukup aman, masih cukup bagus karena di sini kalian sudah ada tindakan gitu loh. Ya, pasti ada suatu keberhasilan nanti. Lebih-lebih di 3 hari ke depan, siapa tahu akan ada suatu kabar baik. Ya, seperti itu ya. Ada pencapaian minimal pencapaian target lah untuk mengenai sama kalian. Nah, untuk masalah keuangan di sini benar-benar cukup aman ya. Kalau masalah keuangan kelihatannya akan ada suatu dana yang masuk, pencairan entah dari mana datangnya, besar kecil syukuri saja. Yang jelas di sini ketika kalian mendapatkan kesulitan mungkin dulu ataupun kemarin belum menemukan suatu pemasukan, di sini insya Allah lah 3 hari ke depannya paling lama akan dihantam sebuah keuangan yang masuk di sini. Nggak tahu cara kalian bagaimana, asalkan satu kalian mau menjemput rezeki, artinya harus ada suatu perjuangan-perjuangan. Ingat ya, Sagittarius ini banyak yang tertembak di masalah pekerjaan. Itu akan pengaruh di keuangan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi harap dinetral untuk masalah pekerjaannya. Karena di sini meskipun saya mengatakan bagus, karena di sini kalian ada suatu perjuangan. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian tetap semangat ini tidak menutup kemungkinan akan ada hal bagus di 3 hari ke depan. Nah, maksud saya netralkan di sini. Ketika tidak kalian netralkan di sini akan kesulitan di empers masuk. Karena ini menunggu kalian. Adanya suatu pencapaian target ini menunggu kalian gitu loh. Makanya ini ketika kalian berjuang keras tapi tidak kalian netralkan ya ini nanti sama saja nih akan ada suatu kekosongan di sini sobat. Karena Sagittarius tertembak kuat di masalah pekerjaan, ada yang tertembak di asmara. Ya kan sulit. Seperti itu. Kalau di keuangan sih masih cukup terkondisikan loh ya. Masih cukup bersahabat lah. Meskipun di 3 hari ke depan ini kelihatannya masih cukup bersahabat, harapan bagus, harapan baik itu akan tercapai di faktor keuangan kali ini. Sagittarius. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana karena ini kan bersifat luas sobat. Saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, dan itu sudah di luar logika, ya jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan, ya tidak menutup kemungkinannya karena sudah banyak sekali ketika dibiarkan itu habis-habisan, hancur-hancuran, semakin hari semakin bermasalah, semakin terpuruk. Ya, jangan sampai kalian menunggu habis-habisan, nggak segera ditangani. Nah, bagaimana cara untuk menangani ini kan di luar logika. Yang mudah satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi
akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Kunci terakhir apa? Kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib juga pasti akan berubah karena kita sudah adanya suatu ikhtiar. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Sagittarius. Tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.